Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 15. Anjani hanya menatap keluar jendela, tapi ujung bibirnya tertarik sedikit. Meski menyebalkan, Rizky tetap saja bikin hatinya hangat seperti teh panas di tengah hujan. Kenapa kamu di sini? Bukankah perusahaan kamu ada di Jakarta? Tanya Anjani sambil menatap Rizky dengan heran. Perusahaanku sudah aku serahkan ke mantan istriku, jawab Rizky santai. Demi anakmu, ya? Tebak Anjani. Iya, aku gak bisa jauh dari anakku. Jadi aku pilih anakku walau harus kehilangan perusahaan, ucap Rizky sambil tersenyum ringan. Anjani terdiam sejenak, jadi sekarang kamu tinggal di sini? Ya iyalah. Siapa lagi yang mau nolong pengusaha terkaya aku kalau bukan kakak kamu? Jawab Rizky sambil tertawa kecil. Anjani memandang Rizky dengan bingung. Kok kamu bisa biasa aja sih? Kamu kan kehilangan perusahaanmu. Rizky menoleh dan mengangkat bahu. Ya gimana lagi? Hidup cuma sekali, Jan. Kalau terlalu sayang sama harta bisa gila. Lagian, masih ada kamu, maksudku, masih ada keluarga. Langit pesawaran sore itu cerah, meski awan tipis menggantung di atas pegunungan Bukit Barisan. Rumah joglo milik Reno berdiri kokoh, di tengah kebun kakao dan durian yang rindang. Angin membawa aroma tanah basah dan daun kering hangat, menyambut seperti pelukan ibu. Begitu mobil Rizky berhenti di pelataran tanah merah, Anjani membuka pintu dan menghirup napas dalam. Ini baru udara, gumamnya pelan. Wah, akhirnya kamu pulang juga. Gemoy. Celetuk Reno dari beranda sambil terkekeh, meski sorot matanya berkaca-kaca. Rini, kakak ipar Anjani muncul dari dapur dengan senyum lebar. Adikku sayang, sampai juga akhirnya, ucapnya sambil memeluk Anjani erat. Anjani tersenyum haru. Rumah ini belum berubah ya, Kak? Mimi Ani pulang juga. Seru Ryan, bocah 5 tahun berlari mendekat. Mimi, aku mau coklat. Sambung Kaila adik Ryan yang manja. Sudah-sudah, biarkan tante kalian istirahat dulu, ujar Rini lembut. Tiba-tiba, suara nyaring memecah kehangatan. Momi, gendong. Anjani menoleh, seorang balita berambut ikal berlari kecil ke arahnya. Anja? Bisiknya. Hei, panggil dia Septi saja, ujar Reno tergelak. Si Rizky itu ada-ada aja. Masa anaknya dikasih nama kayak kamu? Aku sering salah panggil. Anjani tertawa, lalu mengangkat balita itu ke pelukannya. Anja, apa kabar? Baik, Momi. Sahut Septi manja. Anjani membuka tasnya. Nah, Mimi bawa oleh-oleh dari Jakarta nih. Siapa yang mau kaos superhero? Aku. Jawab 3 suara kecil bersamaan. Sementara itu di ruang kerja ber-AC yang sunyi, Ricky menatap layar laptop dengan napas berat. Di hadapannya, terbuka file mutasi rekening cabang perusahaan, 300 juta rupiah mengendap, siap digunakan untuk proyek pemasaran bulan depan. Ricky menghela napas dalam, tangannya gemetar saat menyentuh mouse, pikirannya riuh. Kalau aku pakai, nanti gantinya gimana? Tapi kalau nggak dipakai, duit dari mana buat nikah? Suara ibunya kembali terngiang di kepala. Pagi tadi di dapur, Ricky, kamu jangan buat malu keluarga. Kamu kepala cabang, masa nikah cuma di aula kelurahan? Gunakan aja dulu uang itu, nanti nyicil bayarnya gak akan ketahuan. Ricky menunduk, nurani dalam dirinya memberontak. Itu bukan uang kamu, Rick. Itu uang perusahaan. Sekali kamu berkhianat kepercayaan hancur. Tak akan ada perusahaan yang mau menyentuhmu lagi. Kamu dikenal jujur, kerja keras. Itulah kenapa kamu naik cepat, jangan rusak semua itu hanya demi pesta sehari. Gimana, bro? Ricky terlonjak, Dodi tiba-tiba muncul di balik pintu dengan ekspresi santai dan senyum menyebalkan. Astaga, ngagetin aja lo, gerutu Ricky sambil mengelus dada. Dodi masuk dengan gaya sok akrab, lalu menutup pintu pelan. Gimana bro, duitnya lo ambil gak? Mumpung ada kesempatan. Ricky tak langsung menjawab, matanya kosong menatap layar.
Gaji lu segitu-gitu aja. Bos kita di Jakarta dapat untung miliaran tiap bulan tapi gak ngapa-ngapain. Kita kerja sampai malam dapetnya cuma remeh, hidup itu harus adil, bro. Gue takut, lirih Ricky. Tenang, gue yang atur semuanya. Lu tinggal ambil lalu setor ke gue 20 juta. Nanti supplier gue yang mainin info C. Bersih, aman, gak ada jejak. Ricky memicingkan mata. Lu yakin? Yakin banget, kepala cabang lain juga pada main. Lu pikir cuma lu yang polos? Semua juga mikir praktis sekarang, yang penting lu jangan pelit. Gue udah dipercaya sama bos pusat. Gue bingung, bro. Dodi mendekat duduk di kursi depan meja. Nada suaranya merendah tapi menusuk. Gue saranin jangan kayak si Teddy. Sok suci, hidup susah. Lu tahu Teddy? Sampai sekarang masih ngekos, lu mau gitu terus? Ricky terdiam, keringat dingin mulai keluar di pelipisnya. Prestise itu penting, Rick. Penampilan menentukan dihormati enggaknya lu sama supplier. Kalau lu kelihatan sukses, mereka segan, mereka nurut, cuan akan ngalir. Tapi kalau lu nikah irit, pakai batik murahan siapa yang respect? Gue ngerti, tapi... Lu kan sayang sama Lucy? Potong Dodi cepat, lu tahu Lucy maunya nikah di ballroom hotel, bukan di aula RW. Kalau lu gak bisa wujudkan, ya siap-siap diteriakin dia. Malu bro. Ricky menunduk makin dalam, seolah tubuhnya makin berat oleh tekanan. Dodi berdiri sambil merapikan jas, lu pikir aja baik-baik. Tapi ingat, minggu depan anggaran masuk. Sekali lu bilang, ya, semua gue beresin, lu tinggal bersinar di pelaminan. Dodi keluar pelan, membiarkan pintu tak sepenuhnya tertutup. Ricky kembali menatap angka 300 juta di layar, hatinya seperti perang batin. Di satu sisi, gengsi, cinta, pesta. Di sisi lain, integritas yang selama ini ia banggakan. Dan waktu terus berjalan tanpa peduli siapa yang akhirnya akan menang. Sementara itu, Rizky menyetir mobil menuju Balai Tani Pesawaran. Anjani duduk di kursi sebelahnya, serius membaca beberapa artikel dari ponselnya, wajahnya terlihat kesal. Rizky melirik, tapi tak berani bertanya. Pintu mobilmu katanya rusak kemarin, tapi sekarang bisa dibuka dari luar, ujar Anjani tiba-tiba. Rizky tertawa kecil, canggung. Oh itu, kemarin emang ngadat, sekarang udah bener lagi. Anjani mendengus pelan, lalu kembali fokus pada ponselnya. Sepanjang perjalanan, suasana cenderung hening. Rizky ingin ngobrol, tapi memilih dia melihat ekspresi Anjani yang serius. Sesampainya di Balai Tani, beberapa orang sudah menunggu. Di antaranya Pak Guntur, Kepala Dinas Pertanian dan Bupati Pesawaran. Anjani turun dan langsung disambut dengan ramah. Beberapa pegawai membungkuk hormat, menyapa dengan tangan terulur. Selamat pagi, Bu Anjani, sapa Pak Guntur. Terima kasih sudah datang. Selamat pagi, Pak. Terima kasih juga sudah memberi saya kesempatan, jawab Anjani sopan. Bupati tersenyum. Kami dengar Ibu punya inovasi luar biasa. Kami ingin mendengarnya langsung. Setelah sambutan, Anjani diarahkan ke ruang presentasi. Ia memaparkan tentang Formula AJ25, pupuk organik berbahan limbah rumah tangga yang ramah lingkungan dan cocok untuk tanah Lampung. Semua peserta tampak serius menyimak. Beberapa mencatat, yang lain mengangguk-angguk. Di sudut ruangan, Rizky memperhatikan dalam diam, wajahnya menunjukkan kekaguman. Setelah pemaparan selesai, Pak Guntur menghampiri Anjani. Kamu luar biasa, Anjani, ucapnya. Ah, biasa saja, Pak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya kerjakan. Kamu aset negara ini butuh lebih banyak orang seperti kamu. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membantu petani kecil. Pak Guntur menatap Anjani sebentar, lalu berkata, maaf sebelumnya. Apa benar kamu sedang dalam proses cerai? Anjani terkejut, ia belum pernah membicarakan soal ini kepada siapapun di luar keluarga. Jangan heran, lanjut Pak Guntur. Wulan itu keponakan saya, dia banyak cerita tentang kamu. Wulan cerita ke Bapak? Gumam Anjani agak kesal.
Pak Guntur tertawa. Tenang saja, saya cuma ingin tanya sesuatu. Kalau kamu masih membuka peluang untuk berumah tangga, saya punya tawaran. Anjani langsung gelisah. Maaf, Pak. Saya belum punya niat untuk menikah lagi. Pak Guntur mengangkat tangan. Tenang, bukan saya calonnya, saya ini tipe lelaki takut istri. Anjani menahan tawa kecil. Yang saya maksud keponakan saya. Dia distributor pupuk organik juga, masih lajang. Kalian nanti pasti banyak komunikasi karena proyek ini juga akan melibatkan dia. Anjani mengangguk pelan. Saya paham, Pak, tapi saya masih belum siap. Kenalan saja dulu, nggak harus langsung serius. Pak Guntur lalu menunjuk ke arah pintu, nah itu orangnya. Anjani menoleh keluar. Sebuah mobil Rubicon hitam berhenti di pelataran, seorang pria muda turun, rapi dengan setelan jas kasual. Raka? Gumam Anjani pelan. Raka menatap Anjani dan tersenyum. Anjani? Wah, lama banget nggak ketemu. Pak Guntur tampak kaget, kalian udah kenal? Raka menjawab cepat. Anjani ini dulu mahasiswa paling pintar di kampus, kalau saya paling tampan. Anjani tersenyum kaku, dulu kamu sombong juga ya, ternyata masih. Pak Guntur tertawa puas. Wah, syukurlah kalau kalian sudah saling kenal. Mereka mulai berbincang akrab, membahas kabar teman-teman kuliah dulu, suasana jadi cair dan hangat. Namun dari kejauhan, Rizky berdiri diam di pojok ruangan. Wajahnya datar, tapi matanya tak lepas dari mereka berdua. Senyumnya hilang, hatinya seperti tertarik pelan-pelan ke jurang. Ia tak menyangka, pria itu adalah seseorang yang dulu Anjani sukai diam-diam. Kini mereka bertemu lagi dan tampaknya masih sama-sama punya rasa. Rizky menggenggam tangan kirinya, ada rasa asing yang mengganggu, cemburu. Sore menjelang malam di Balai Tani. Langit pesawaran mengeluarkan semburat jingga yang hangat, menyentuh dedaunan, menyapu lembut wajah-wajah yang masih sibuk dalam diskusi pertanian. Tapi di sudut ruangan, Rizky justru merasa seperti berdiri di tengah hujan badai. Ia menatap Anjani dari kejauhan, gadis itu tertawa lepas bersama Raka dan Pak Guntur. Tawanya mengingatkan Rizky pada masa lalu, masa di mana ia hanya bisa menjadi penonton dalam hidup Anjani. Dulu Ricky, sekarang Raka, lalu Rizky kapan? Tuhan? Kapan? Desisnya dalam hati sambil pura-pura memeriksa mesin uji tanah. Apa aku cuma pelengkap? Duda kere anak satu. Tuhan, kenapa harapan selalu datang dengan senyuman Anjani? Why? Kenapa ngelamun? Suara Anjani membuat Rizky terlonjak kaget seperti baru dilempar batu. Sedan, kuntilanak. Rizky nyaris melompat. Anjani ngakak. Astaga, badan segede itu tapi latah, udah kayak emak-emak yang habis nonton sinetron horor. Nih, jangan ketawa-ketawa gitu. Rizky memegangi dadanya. Kenapa? Jantung gue copot, Jan. Nih pegang nih, berdentum kayak marching band. Anjani memutar mata, mulai deh ngegombal. Namanya juga usaha. Masa aku kalah sama Raka yang mukanya kayak aktor Korea Expired, ucap Rizky dengan nada sok kesal. Anjani hanya geleng-geleng, ayo pulang. Rizky berjalan lebih dulu membukakan pintu mobil bagian belakang. Aku duduk depan aja ya. Kenapa? Ya nggak sopan aja, kamu kan bukan sopir aku. Iya, karena aku calon imam kamu, Rizky melirik sambil nyengir. Anjani melotot, ngimpi siang bolong? Jangan ngambek dong, Kanjeng Ratu, goda Rizky sambil membuka pintu depan mereka duduk di mobil. Mesin menyala dan mobil pun mulai melaju, melewati hamparan sawah yang mulai gelap. Ki, Raka kok belum nikah, ya? Padahal dia kan cakep, pinter juga. Gak normal kali, celetuk Rizky santai. Anjani menoleh cepat, astaga, kamu tuh ya, dia itu kapten basket, pinter, sopan. Masa gak normal? Iri bilang, bos. Sekarang mah banyak yang tampan kekar tapi sayang belok, jawab Rizky. Menurut kamu, Raka tampan nggak? Tanya Anjani. Jelek, jawab Rizky singkat. Dih, kamu tuh gak normal, mata kamu harus diperiksa, ucap Anjani.
Astaga Anjani, kenapa membahas orang lain? Padahal aku padamu, gumam Rizky dalam hati, dan selama perjalanan Rizky dan Anjani terus mengobrol membahasan banyak hal. Sementara itu di kota. Di teras belakang, Lucy bersantai dengan kacamata hitam dan baju renang merah menyala, berbaring di kursi rotan. Ia memegang tablet, sibuk memilih undangan pernikahan digital. Nona, papa Anda menunggu di depan, kata Lasmi, ART-nya setengah membungkuk. Lucy mendesah malas. Oke, aku ke sana. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju ruang tamu. Begitu melihat sosok ayahnya, matanya langsung menyala. Bersambung.